Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joanita Ari dalam program Wawancara Khusus. Dan hari ini kita akan membahas tentang isu yang sangat penting dan juga relevan mengenai pengawasan partisipatif dalam Pilkada Banten. Dalam konteks demokrasi yang sehat tentunya. Di mana peran masyarakat dalam pengawasan pemilihan sangatlah krusial. Kini bersama dengan saya sudah hadir Mas Ade Wahyu. Beliau ini adalah Koordinator Divisi Bidang Hukum Pendidikan dan Pelatihan dari Bawaslu Provinsi Banten. Saya menyapa dulu ya. Halo Mas Ade. Halo Mbak Jo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas gini, kita ngobrol-ngobrol sedikit terkait ini ya Mas, Pilkada ya Mas ya. Untuk peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif selama Pilkada Banten ini tuh seperti apa? Bisakah Mas Ade mungkin jelaskan? Iya. Silakan. Peran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan tahun 2024 ini, baik pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota maupun bupati, wakil bupati ini menjadi penting ya. Kenapa menjadi penting? Karena kami mendorong juga adanya pengawasan partisipatif. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Mbak Jo, apa sih sebenarnya pengawasan partisipatif gitu ya? Iya. Jadi pengawasan partisipatif itu adalah Bawaslu berkolaborasi dengan rakyat dalam rangka mengawasi tahapan pemilihan 2024. Kira-kira itu. Oke. Kemudian cara Bawaslu Banten melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini tuh gimana Mas? Ya, pertama kita ada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga kita ada program P2P namanya, Pendidikan Pengawas Partisipatif yang memang sengaja kita latih, kita rekrut itu baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota dalam rangka untuk bagaimana memiliki kesadaran dalam rangka mengawasi tahapan pemilihan pada tahun 2024 ini, Mbak. Nah, karena kenapa kita melakukan rekrutmen ini? Kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan pengawasan itu hanya dilakukan oleh Bawaslu dan jajaran sampai dengan tingkat kelurahan yang kita miliki. Karena sebagaimana kita tahu, pengawas kita di tingkat kelurahan maupun desa itu hanya satu, Mbak. Jadi PKD yang kita sebutnya pengawas kelurahan dan desa itu jumlahnya hanya satu. Nah, ketika jumlahnya satu, itu tidak mungkin dia dapat mengawasi di seluruh wilayah yang menjadi tugas mereka ya. Misalkan dalam satu desa maupun satu kelurahan. Oleh karena itu, kita perlunya ada partisipasi, mendorongnya adanya partisipasi publik dalam rangka membantu secara sadar pengawasan pemilihan pada tahun 2024 ini. Baik, adakah kegiatan yang mungkin mengajak masyarakat untuk ikut serta dan sadar bahwa pilkada ini tuh memang harus diawasi secara bersama gitu, ada nggak sih Mas? Ya tadi ya, ada misalkan kita ada kegiatan sosialisasi dengan berbagai macam elemen, misalkan dengan mahasiswa, dengan organisasi kepemudaan, dengan NGO dan sebagainya, untuk semata-mata meningkatkan kesadaran ya kepada seluruh elemen masyarakat itu memiliki kesadaran bahwa pentingnya mengawasi tahapan pemilihan ini atau pilkada ini agar tidak terjadinya kecurangan dalam proses tahapan ini. Jadi ya kita menanamkan kesadaran bahwa tugas pengawasan ini bukan hanya tugasnya Bawaslu tapi menjadi tugasnya masyarakat secara umum, kira-kira gitu, Pak. Baik, baik. Tadi kan Mas bilang ada sosialisasi gitu ya. Maksud saya tadi bentuk sosialisasi apakah misalnya dengan event atau dengan penyuluhan saja atau mungkin melalui ke bawah langsung sampai dengan RT RW gitu mungkin nggak sih Mas? Ya. Atau gimana kegiatannya? Kegiatan sosialisasi itu bisa secara langsung ya. Secara langsung itu kita bisa tatap muka, bisa juga dari sisi kegiatan ya. Misalkan kegiatan itu ya kita adanya jalan santai dan sebagainya. Kemudian juga kita tadi ya saya sebutkan tatap muka ya semacam sosialisasi model kayak seminar, diskusi segala macam. Kemudian yang tidak langsungnya kita juga melalui medsos kan. Melalui media sosial yang kita miliki itu juga kita menyampaikan pesan-pesan agar masyarakat memiliki kesadaran dalam pengawasan pemilihan ini gitu, Mbak. Baik, antusiasme masyarakat untuk ikut bersama-sama mengawasi ini untuk eventnya terutama ya Mas itu besar nggak sih atau banyak justru malah yang udahlah terserah aja gitu-gitu nggak sih Mas? Malah
Kalau kita kan kegiatan itu kadang ada dari sisi jumlah ketersediaan ini ya Mbak, peserta misalkan ya. Iya, Malah kadang kita yang ini apa namanya sortir gitu. ya pesertanya misalkan berarti hanya 200. overload ya Mas Ya, ya? misalkan Oh, pesertanya baik, 200 tapi yang mau ikut misalkan ada 250 dan sebagainya dan sebagainya. Karena di situ kan ada ketika kita sosialisasi ada item-item lain ya yang mungkin bahan sosialisasi yang kita berikan kepada peserta sosialisasi sehingga sosialisasi itu kadang overload dan kita batasi ya. Tapi kalau misalkan sosialisasi yang sifatnya umum, misalkan kayak misalkan kemarin tuh ada jalan santai dan sebagainya ya kita buka secara no limit lah kira-kira seperti itu. Jadi antusias masyarakat terhadap apa namanya pengawasan pilkada secara serentak ini juga sebenarnya sangat besar gitu ya Mas ya? Dengan peserta tadi yang overload untuk sosialisasinya dan sebagainya gitu ya? Ya Bisa dibilang sangat seperti itu? sangat besar Mbak, partisipasi kita tuh sangat besar misalkan ada kegiatan yang mungkin terjadi adanya dugaan pelanggaran, kemudian itu oleh masyarakat kadang juga baik berita maupun video itu kadang juga di-share ke kita dan sebagainya. Artinya masyarakat kita itu sekarang memiliki kesadaran bahwa melakukan pengawasan itu bukan hanya tugas Bawaslu tapi tugas semua untuk bagaimana pemilu ini berjalan secara berkualitas kira-kira gitu Mbak. Jadi kesadaran masyarakat itu sudah meningkat ya Mas Siap. dalam ini. Baik Mas, dari semua yang sudah dilakukan kegiatan, ada kendala nggak sih Mas? Ya kendala tuh jumlah kita kan terbatas ya. terbatas tadi ya. Pengawasan kita terbatas misalkan. Saya selalu menyampaikan ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh yang mungkin kita secara jumlah kita tidak bisa proses mengawasi. Contoh misalkan Mbak Jo, kita pada saat tahapan pencoklitan data pencoklitan DPT misalkan. Baik. Itu satu kelurahan itu ada yang jumlah TPS-nya itu 50. Artinya petugas Pantarlih kita itu ada 50 orang per desa atau kelurahan. Nah, petugas kita, PKD kita pengawas kelurahan dan desa hanya 1 orang. Artinya Untuk satu orang, 50 tadi gitu ya? artinya satu Wow. orang itu mengawasi 50. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat untuk bagaimana mengawasi tahapan ini, itu tidak mungkin kita dapat lakukan secara maksimal. Oleh karena itu kita juga mendorong item itu. Nah kemudian contoh yang paling nyata saat ini kan masuk tahapan kampanye ya, Mbak Jo ya, tahapan kampanye. Pengawas kita berapa di kelurahan dan desa? Ada 1. Kemudian di kecamatan ada berapa? Ada 3. Kalau kita analogikan di dalam satu desa, satu kelurahan itu Mbak, itu ada 5 RW misalkan, kemudian pada yang bersamaan, pada satu waktu misalkan tim kampanye melakukan kampanye di 5 titik RW tersebut, maka PKD kita kesulitan untuk mengawasi di waktu yang bersama. Oleh karena itu kita juga mendorong adanya partisipasi masyarakat untuk melakukan secara sadar ya, melakukan membantu pengawasan kita. Hal-hal yang sangat fundamental adalah misalkan dilarangnya kampanye di tempat ibadah. Kita nggak terjangkau misalkan PKD kita, tapi kalau ada kesadaran dari masyarakat bahwa oh iya di masjid, di musola, di gereja, di kelenteng itu tidak boleh dijadikan tempat kampanye misalkan. Baik. Secara sadar misalkan pengurus musola, pengurus gereja, pengurus tempat ibadah, dia bisa melaporkan kepada kita. Oh, baik. Izin Pak ya, pengawas di Jadi sini tidak ada harus segala macam. petugasnya secara langsung, tapi semua masyarakat terbuka. Betul Mbak, gitu ya, minimal Mas, kita ya? kan dapat informasi awal. Nah kemudian kita lakukan bener nggak apa yang disampaikan, kita bisa ke lapangan dan sebagainya. Jadi memang partisipasi ini sangat penting ya, sangat penting. Nah analogi yang paling sederhana adalah misalkan contoh kepolisian Mbak. Kepolisian mungkin ketika dalam melakukan tugasnya itu juga dapat dari informan kan, Iya, ya betul. gitu lah kira-kira kita Oh, menjejaring jadi- begitu kan, oke, kita pakai baik. jejaring begitu, itu kita nggak bisa melakukan seluruh tahapan di seluruh tempat, di seluruh ruang tanpa adanya bantuan dari publik ya, dari masyarakat kira-kira gitu Mbak. Jadi partisipasi masyarakat ini cukup besar perannya ya Mas ya Iya. untuk mendukung pelaksanaan pilkada ini. Iya, Kemudian ada peran teknologi nggak sih Mas untuk mendukung tercapainya pengawasan untuk partisipasi masyarakat dalam pilkada Banten ini? Peran teknologi itu ya menjadi apa ya, sekarang itu kan tidak bisa terhindar ya. Ya misalkan ada yang tidak berdaya gitu ya, melihat suatu dugaan pelanggaran, dia bisa videoin. Oke, Video. jadi terima itu ya Mas ya? Ya, divideoin, kemudian video itu bisa dikirim secara resmi maupun tidak resmi misalkan, karena seluruh pengawas ini juga kan nomor handphonenya ini banyak dimiliki oleh publik ya. Dia kirim, kemudian biasanya kita melakukan
apa yang disebut Pengecekan dengan gitu ya, Mas? misalkan itu sebagai informasi awal, kemudian kita lakukan penelusuran benar nggak terjadinya itu. Karena di sisi lain juga zaman sekarang itu kan teknologi semakin canggih, rekayasa teknologi Iya. dan sebagainya. Jadi Takutnya perlu ada hoax atau apa gitu perlu ya, kita Mas, ya? uji Baik, faktual di lapangan. Gitu, Mbak. Baik, Mas, kalau misalnya nih ada satu video yang dikirimkan, ke Bawaslu gitu ya. Kemudian dari pihak Bawaslu sendiri, apakah langsung ataukah misalnya menunggu verifikasi dulu sampai sekian lama gitu nggak sih, Mas? Enggak. Satu video misalnya pelanggaran ya, tadi misalnya contohnya adalah berkampanye di rumah ibadah misalnya begitu, Iya. itu gimana? Nah, ketika kita mendapat foto Step-stepnya ya, apa gitu ya, ya, Mas, dilakukan oleh Bawaslu? ketika misalkan kita mendapat foto atau melakukan video, kita tidak meng-cross check secara dalam ya keabsahan video tersebut ya, karena kekurangan sumber daya dan teknologi. Misalkan mesti kita uji lab forensik nih. Iya. Video ini bener nggak, Hoax direkayasa atau nggak, enggak, gitu ya. Itu enggak. Tapi biasanya ketika kita mendapatkan informasi seperti itu, baik video maupun foto, itu kita lakukan apa yang disebut dengan informasi awal. Ini sebagai informasi awal, kemudian kita melakukan penelusuran, baik dilakukan oleh kita sebagai Bawaslu Provinsi maupun nanti kita delegasikan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan penelusuran, bener nggak ini terjadi dan sebagainya dan sebagainya. Itu Mbak tahapannya. Baik. Jadi tadi udah dikasih tahu ya, Sobat WK, bahwa kalau misalnya ada kecurangan apapun atau melihat hal-hal yang janggal gitu ya, Mas, Iya. terkait kampanye atau pelaksanaan pilkada ini, bisa lo langsung Bawaslu tuh terima ternyata terima aduan dari masyarakat dan pasti akan ditanggapi. Begitu Iya. ya, Mas, ya? Perlu penguatan juga. Jadi kalau memang tadi ya saya bilang ya, dia takut melapor, kemudian dia Nah, tidak itu Mas, dia takutnya kan tidak ada berdaya. intimidasi gitu. Gimana Nah, tuh, Mas? tadi saya bilang ada foto, ada video, dia tidak tahu nomor handphone pengawas, baik yang ada di kelurahan, di kecamatan, Hah? kabupaten, kota maupun provinsi, dia kan bisa tag di Instagram kita. Oh, baik. Nah, Boleh di-spill ya, Instagramnya, kita Mas? ada Bawaslu Provinsi Banten kan, nah, itu dia bisa kirim di situ, DM di situ, dia bisa menyampaikan secara detail dan sebagainya. Nah, tadi itu kita jadikan sebagai informasi awal, Mbak. Kita jadikan informasi awal. Jadi teknis pelaporan itu simpel aja ya, Mas, cuman kayak kirim video yang udah dibuat. Memang kalau misalnya Nah, kalau itu menemukan- bukan laporan, Mbak. Jadi kita kan ada yang sifatnya dari apa namanya temuan, dari mungkin sumbernya misalkan dari informasi maupun kita dari laporan secara formal ke kita. Nah, kalau laporan Oh, baik. formal kan Ya, mesti kalau pelapor mekanisme kan. pelaporannya itu gimana, Mas? Nah, kalau mekanisme pelaporannya, pelapor ini kan bisa datang langsung ke Bawaslu, kemudian Oke. memenuhi syarat formil maupun material, misalkan identitas pelapor, Paslonnya ya gitu kan, ya. kemudian tidak melebihi 7 hari dari apa Kejadian. dugaan kejadian, Baik. gitulah. Kemudian apa namanya pihak terlapornya itu dari sisi syarat formilnya. Kemudian kalau sisi dari syarat materialnya, Mbak, itu bisa dari waktu dan tempat ya, waktu dan tempat kejadian, kemudian juga uraian kejadiannya sama buktinya dilampirkan ke kita. Kalau syarat formil dan materialnya itu sudah lengkap, baru kita bisa proses. Tapi tadi yang saya ceritakan di awal, ketika dia hanya mungkin tidak berani ya, atau tidak Iya. mau melaporkan, ya dia bisa share foto video sama uraian agar itu memudahkan kita untuk melakukan penelusuran di mana lokasi terjadi, bener nggak peristiwa itu terjadi dan sebagainya. Pengecekan awal gitu Ya. jadi ya, Mas, ya. Oke, jadi hanya dengan ya apa namanya lewat Instagram aja, message Instagram Ya, itu betul. udah pasti akan ditanggapi gitu ya, Mas, ya. Ya, kalau itu menurut kita tadi ya, kita lihat secara kasat mata itu benar terjadi, ya kita lakukan apa namanya, kita lakukan penelusuran. Nah, saat ini juga kan banyak kan, Iya, Mas. apa namanya, potongan-potongan video, misalkan tim sukses maupun peserta bagi-bagi uang ya, yang Nah, diduga, itu ya, Mas. yang diduga itu ya kita malah kadang dapat kiriman itu dari beberapa kali dikirim sama orang kan, dapat ke kita, kemudian kita langsung lakukan penelusuran, tindakan gitu, Mbak. Baik, Mas, aku tuh juga pengen tahu sejauh mana sih efektivitas pengawasan partisipatif dalam mengurangi kecurangan selama pilkada berlangsung. Ya, kadang gini Mbak, dengan kita dorongnya adanya partisipasi masyarakat aja, kadang masih ada dugaan ya atau peristiwa terjadinya pelanggaran pemilihan. Apalagi kita hanya sendiri gitu ya, hanya pengawas pemilu melaksanakan ini, saya pikir malah mungkin ya gitu ya, malah tambah banyak apa namanya dugaan-dugaan atau peristiwa-peristiwa yang diduga masuk dalam kategori pelanggaran pemilu. Jadi adanya pengawasan partisipatif ini, peran masyarakat ini sangat membantu kita gitu loh Mbak, sangat membantu kita
dalam rangka tugas pengawasan kita. Baik, kalau dari Bawaslu sendiri nih ya Mas, biasanya nih pelanggaran-pelanggaran yang paling sering terjadi yang sudah dilaporkan maupun di-spill oleh masyarakat melalui Instagram atau media sosial mereka tuh apa aja biasanya? Dugaan netralitas ASN ya. yang Dugaan paling sering netralitas ya? ASN. Dugaan netralitas ASN. Oh Ya gitu. itu ya. Jadi dugaan Itu paling netralitas sering ya Mas ya? ASN, kemudian apa namanya kampanye di tempat ibadah. Baik. Nah, kemudian money politik itu yang komoditas yang ini ya, komoditas yang saat ini sedang banyak menjadi perhatian publik, kira-kira itu Mbak. Tiga peristiwa itulah yang apa menjadi perhatian publik sehingga apa itu menjadi concern kita juga dalam rangka mengawasi maupun menangani laporan-laporan tersebut. Baik Mas, ini pertanyaan terakhir Iya. ya Mas. Kira-kira ada nggak sih insentif untuk masyarakat? Tadi kan Bawaslu kan mengajak masyarakat untuk bersama-sama apa namanya mengawasi perjalanan dari pilkada ini. Ada nggak sih mungkin insentif untuk mereka atau apa sih kalau misalnya mereka sudah mengawasi barang lalu menemukan temuan yang mencurigakan, mereka tuh dapat apa gitu? Gimana Mas? Jadi kalau insentif peran masyarakat ya dalam rangka mengawasi ini, kalau insentif secara material mungkin tidak ya, maksudnya tidak ada dari kita gitu. Tapi insentif secara moral mungkin menjadi apa namanya menjadi sangat luar biasa ya ketika masyarakat misalkan berani melapor, kemudian berani memberikan informasi. Nah itu menjadi semacam indikator salah satu demokrasi sudah matang di wilayah tersebut gitu Mbak. Tapi kalau insentif langsung materi itu nggak ada, kecuali kegiatan-kegiatan ya, dia mengikuti kegiatan kita dan sebagainya, mungkin ya pemberian apa namanya kayak souvenir, ucapan terima kasih dan sebagainya ya, kayak misalkan pengganti transport dan sebagainya. Tapi kalau yang setiap pemberian rutin, insentif itu tidak ada. Gitu, baik. Baik Mas, terima kasih untuk kehadirannya dan juga penjelasannya terkait pilkada dan juga apa yang sudah Bawaslu lakukan. Jadi kita semua jadi tahu dan terang gitu ya Mas. Kemudian terakhir ya Mas, mungkin bisa ajakan untuk masyarakat dari Mas Ade Wahyu untuk bersama-sama mengawasi jalannya pilkada di tahun ini. Silakan Mas. Ya. Bawaslu menyadari bahwa kami tidak mungkin mampu mengawasi secara maksimal tahapan pemilu ini tanpa adanya bantuan masyarakat. Itu menjadi penting. Karena apa? Karena keterbatasan sumber daya kita, oleh karena itu kita berkolaborasi dengan masyarakat dalam rangka mengawasi seluruh tahapan pemilihan. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten, ayo berpartisipasi dalam mengawasi tahapan pemilihan ketika Bapak Ibu, teman-teman semua warga Banten melihat atau menyaksikan adanya dugaan pelanggaran pemilihan ini, silakan lapor atau memberikan informasi ini kepada pengawas kita, baik pengawas di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan dan desa. Saya pikir itu Mbak Jo, dan terima kasih kepada Tribun telah mengundang Bawaslu Provinsi Banten di acara yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih Mas Ade Wahyu dan sukses untuk pelaksanaan pilkada di Provinsi Banten. Sobat PK, terima kasih sudah menyimak kami berdua dan saksikan terus wawancara khusus untuk episode selanjutnya. Saya dengan Johanita Ari pamit undur diri. Jangan lupa subscribe ya.